Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini mari kita coba mengerjakan dan membahas halaman 40 ya, dari LKS tematik tema 1. Yang bagian IPA ya, bisa dilihat nanti itu halaman 40 bagian IPA. Oke, yang pertama yaitu soal pertama, bunyi berasal dari benda. Bunyi berasal dari benda, jawabannya yaitu benda yang bergetar. C. Kita lihat pembahasannya. Nah, bunyi bisa disebut juga suara yang merambat melalui perantara. Artinya ada benda yang bergetar kemudian melalui perantara, bisa gas cair, gas padat, ataupun gas. Maksud saya benda cair, benda padat, ataupun gas ya. Jadi bunyi hanya bisa melalui perantara tiga benda ini. Contohnya ketika kita bicara maka bunyi itu merambat melalui gas ya. Oke, berarti nomor 1 yaitu jawabannya C. Bentar, ini kok gak bisa ini. Oke, nomor 1 C. Ini ya jawabannya. Oke, sekarang nomor 2, kita dapat mendengar bunyi karena mempunyai indera. Sudah jelas ya. Pendengaran. B. Jadi bunyi bisa kita dengar melalui indera pendengaran. Pak, bagaimana ketika kita melihat? Itu namanya indera penglihatan. Sedangkan indera pengecap atau rasa itu ada pada lidah. Jadi ketika kita makan, kita bisa merasakan manis, pahit, asin, dan rasa-rasa lainnya. Itu namanya indera pengecap. Dan indera peraba ini dikhususkan pada kulit kita, sehingga kita bisa meraba benda yang bersentuhan dengan kulit kita. Jadi seperti itu indera-indera. Saya ulangi ya, indera pendengaran itu untuk telinga, indera pengecap untuk lidah, indera peraba untuk kulit, dan indera penglihatan itu untuk mata kita. Jadi jawabannya yaitu bunyi pada indera pendengaran. Oke. B ya jawabannya. Maaf, ini salah ketik, seharusnya B di bawah sini ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nomor 3, media yang bukan perantara perambatan bunyi ditunjukkan oleh nomor. Medianya ini bisa kita lihat, yang satu gas, yang kedua zat padat, yang ketiga zat cair, yang keempat ruang hampa. Berarti kita lihat bukan atau kecuali, berarti yaitu D, ruang hampa. Sudah saya bahas ya. Nah, ini media yang dapat merambatkan bunyi ada 3. Benda atau zat sama saja ya, benda padat atau zat padat, benda cair atau zat cair, dan berupa zat gas. Gas itu seperti udara kita. Jadi bagaimana Pak? Apakah suara bisa sampai di luar angkasa? Tentu tidak, karena di luar angkasa itu merupakan ruang hampa udara. Jadi suara kita hanya bisa terdengar melalui udara saja. Jadi ruang hampa tidak termasuk. Jawabannya yaitu yang D, kecuali atau yang bukan perantara perambat bunyi, yaitu ruang hampa. Ya, selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Sifat ini dimanfaatkan untuk mengetahui jawaban yang benar, yaitu kedalaman laut.
kedalaman laut. Nanti saya bahas. Jadi untuk mengukur kedalaman laut itu menggunakan bunyi. Bagaimana Pak kerjanya? Jadi nanti kita akan membahas tentang pemantulan bunyi dan resonansi antara jarak dan waktu. Tapi ini nanti saya bahas ketika masuk saja ya, karena jika lewat video seperti ini takut membingungkan. Langsung saja, jawaban yang benar yaitu yang A, nomor 4. Terakhir nomor 5 untuk pilihan ganda. Benda yang dapat dijadikan peredam bunyi adalah benda yang A. Permukaan kasar, B. Permukaan lunak, C. Mempunyai gerigi, atau D. Berwujud gas. Benda yang dapat peredam suara artinya pemantulan suara kita itu tidak keras. Jawabannya yaitu yang B ya. Insert. Nah, B. Permukaannya lunak. Maka dari itu mengapa di bioskop-bioskop kita bisa melihat itu banyak karpet. Ataupun di tempat karaoke itu ada busa. Itu fungsinya untuk meredam pemantulan bunyi sehingga bunyinya itu terdengar lebih jelas. Nah, sekarang kita isi yang bagian ini. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang getarannya titik-titik. Oke, lanjut pembahasan. Ini sudah kita bahas. Sekarang jenis bunyi. Bunyi itu ada 3 macam. Infrasonik itu antara getarannya 0 sampai 20 Hz. Ini bacanya Hz. Sedangkan untuk selanjutnya ya, audiosonik itu getarannya adalah antara 20 sampai 20 Hz. Ada 20 Hz sampai 20 GHz. Ini bacanya GHz ya. Ini satuan seperti meter, kilo. Untuk satuan bunyi itu namanya Hz. Ultrasonik adalah suara yang lebih dari 20.000 Hz atau 20 GHz. Oke. Itu bunyi itu ada 3 ini. Untuk yang bisa didengar manusia yaitu jenis bunyi audiosonik, berarti antara 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan hewan yang bisa mendengar pada bunyi infrasonik di mana getarannya 0 sampai 20 Hz itu adalah pada gangsir atau jangkrik yang ketika malam itu berbunyi ya. Kalian tahu bisa cari hewannya. Biasanya dibuat untuk makanan burung, jangkrik atau gangsir itu. Nah, itu hewan tersebut bisa mendengar getaran infrasonik. Kemudian untuk ultrasonik, hewan yang dapat mendengar suara ultrasonik itu adalah pada kelelawar, hanya kelelawar saja. Oh, dan lumba-lumba. Jadi dua hewan itu bisa mendengar lebih dari 20.000 Hz atau 20 GHz. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal pemantulan bunyi. Oh, maaf ya, kita kembali lagi ke soal. Berarti ini adalah langsung saja. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang getarannya langsung saja ya. Dan getarannya adalah 0 sampai 20 Hz. Langsung kalian jawab ya. Biar gak sulit.
Oke. Selesai. Benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut juga, ini langsung saja, benda yang mengeluarkan bunyi disebut juga sumber bunyi. Sumber bunyi. Contohnya ketika kita berbicara, berarti yang menjadi sumber bunyi adalah pita suara kita. Dan ketika kita memukul benda seperti lonceng seperti itu, maka yang menjadi sumber bunyi yaitu lonceng tersebut. Oke. Nah, ini terakhir, bunyi dapat merambat melalui perantara benda dan sudah jelas ya tadi, benda padat, benda cair, dan gas. Benda padat, benda cair, dan gas. Selanjutnya, getaran suara merambat ke, ini apa ini maksud soalnya ini? Oh ya ya, getaran suara merambat ke ke telinga karena sesuai dengan soal nomor berapa tadi, soal ABCDN ya. Nah, ini nomor 2, kita dapat mendengar bunyi karena mempunyai indera pendengaran, berarti getaran suara merambat ke telinga agar bisa didengar. Nomor 5 atau nomor terakhir ya, kita sering mendengar kicauan burung di pohon. Itu salah satu bukti bahwa bunyi nih soalnya kurang. Bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Udara atau gas. Oke, itu jawabannya. Langsung kalian salin saja ya jawabannya. Oke, saya tambahi sedikit materinya. Pada bunyi itu kita akan mendengar, mempelajari tentang gema dan gaung. Apa itu gema, apa itu gaung. Sebenarnya kedua nama ini sama sebenarnya, yaitu mengenai pemantulan bunyi atau suara. Sedang perbedaannya yaitu gema adalah pemantulan yang terjadi sesudah bunyi asli. Jadi gema ini pemantulan yang terjadi sesudah bunyi asli. Berarti jarak antara bunyi asli dengan suara yang kita dengar itu hampir bersamaan. Sedangkan gaung adalah pemantulan bunyi yang terjadi hampir bersamaan. Hampir bersamaan bunyi asli. Nah, gaung ini hampir bersamaan. Gema ini sesudah bunyi asli. Berarti contoh gema yaitu ketika kita melihat kembang api itu, bisa itu. Kembang api kan nanti suaranya terdengar, sedangkan cahayanya itu kita lihat dulu kemudian baru suaranya, itu bisa. Untuk gaung bagaimana? Gaung itu hampir sama sehingga antara pemantulan dan bunyi asli itu terdengar samar-samar, tidak jelas. Ya itu saja ya. Untuk gaung dan gema ini tidak perlu diperdalami lagi karena kenapa? Dua ini jarang ya keluar masuk
untuk pada soal ujian nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.